Selamat datang di podcast Malam Mencekam. Saya Arum, dan di episode kali ini kita akan membahas kisah nyata di sebuah villa tua yang penuh cerita-cerita gelap dan mencekam. Bersama saya sudah hadir Pak Surya, penjaga villa yang sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. Selamat malam, Pak Surya. Sebelum kita mulai, boleh Pak Surya perkenalkan diri dan ceritakan bagaimana awalnya bisa bekerja di villa tua itu. Baik, Mbak Arum. Nama saya Surya. Saya sudah bekerja di villa ini sejak tahun 2003. Awalnya, teman saya minta tolong menjaga villa ini karena pemiliknya jarang datang. Saya terima saja, walaupun waktu itu sudah banyak yang bilang tempat ini angker. Kalau boleh tahu, seperti apa suasana villa itu, Pak? Apakah ada sejarahnya juga? Villa ini letaknya di pinggir hutan, jauh dari rumah-rumah penduduk. Bangunannya tua, kayunya sudah lapuk di beberapa tempat. Konon katanya, dulu villa ini pernah jadi markas tentara zaman penjajahan. Setelah itu kosong lama, baru dibeli pemiliknya sekarang. Kalau malam. Pasti banyak cerita mistis di sana ya, Pak. Boleh ceritakan pengalaman pertama yang bikin Bapak yakin kalau tempat itu ada penghuninya? Pertama kali saya berjaga, saya dengar langkah kaki di loteng. Padahal villa ini cuma satu lantai. Saya kira maling. Saya cek. Tapi nggak ada siapa-siapa. Besoknya, pintu kamar tamu terbuka sendiri. Padahal sebelumnya saya kunci. Sejak itu. Wah, serem sekali, Pak. Dari semua pengalaman, mana yang paling menyeramkan dan bikin Bapak hampir menyerah? Paling menyeramkan waktu saya tidur. Tengah malam dengar suara perempuan nangis di luar jendela kamar. Suaranya pelan banget. Saya buka tirai, tapi nggak ada siapa-siapa. Pas saya balik badan, saya lihat ada bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Waktu itu saya langsung gemetar. Mbak. Selain suara-suara, apakah Bapak pernah benar-benar melihat penampakan? Pernah. Suara-suara aneh itu sering. Dari langkah kaki, ketukan pintu, sampai suara tangisan. Yang paling jelas, pernah saya lihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di bawah pohon beringin dekat villa. Dia cuma berdiri diam. Saya langsung lari masuk villa dan baca doa sekuat tenaga. Kalau sudah lihat atau dengar yang begitu, biasanya Bapak bagaimana? Ada ritual khusus? Biasanya saya baca doa-doa yang saya tahu. Kadang saya bawa air putih yang sudah saya doakan. Teman saya juga pernah kasih saran tabur garam di sekitar villa. Tapi yang paling penting, jangan menantang atau sombong sama yang nggak kelihatan. Bagaimana dengan para tamu, Pak? Apakah mereka juga pernah mengalami kejadian mistis? Banyak, Mbak. Ada tamu yang cerita pernah lihat perempuan di kamar mandi. Ada juga yang waktu tidur, merasa bahunya ditepuk tapi pas bangun nggak ada siapa-siapa. Sejak itu banyak yang gak berani nginep lama di villa ini. Setelah semua itu, apakah Bapak sekarang jadi lebih percaya pada dunia gaib? Dan apa pesan Bapak untuk pendengar podcast ini? Iya, saya sekarang lebih percaya kalau dunia gaib itu memang ada. Tapi saya juga percaya kita harus hormat dan jangan remehkan yang tak terlihat. Pesan saya, kalau masuk tempat yang bukan rumah kita, selalu baca doa dan jaga sikap. Jangan menantang, karena kita nggak pernah tahu siapa yang... Iya, saya sekarang lebih percaya kalau dunia gaib itu memang ada. Tapi saya juga percaya kita harus hormat dan jangan remehkan yang tak terlihat. Pesan saya, kalau masuk tempat yang bukan rumah kita, selalu baca doa dan jaga sikap. Jangan menantang, karena kita nggak pernah tahu siapa yang menyambut kita.